Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa pada hari ke-13 dalam keadaan sehat dan kuat. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi membawa risalah Islam, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ayunda yang dirahmati Allah, saya di sini akan bahas tentang etika berhutang di dalam Islam. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, makhluk yang harus saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan. Karena manusia bergantung dengan hidup yang lainnya, manusia juga perlu tolong-menolong. Namun, ada kalanya di antara kita kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kita temukan orang-orang yang berhutang. Hal itu merupakan hal yang lumrah ataupun hal yang wajar sebagai fitrah manusia, sebagai makhluk sosial. Kita sebagai manusia yang mampu untuk memberikan hutang, maka wajib bagi kita untuk menolong saudara kita yang sedang membutuhkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksa Allah. Ayunda Nasyiah, agama kita membolehkan seseorang untuk berhutang kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dalam hal materi. Meskipun diperbolehkan, pemilik hutang harus tetap menyadari bahwa dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Pemilik hutang juga harus memenuhi janjinya dalam waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Karena diperlukan niat yang kuat bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan di kemudian hari. Dan menyegerakan untuk mengembalikan hutang itu merupakan sebuah kebaikan tersendiri. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia dalam arti berhutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunasinya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya atau tidak membayarnya, Allah akan membinasakannya. Kewajiban pemilik hutang adalah mengembalikan sesuai yang sudah dipinjamnya. Hadirnya niat untuk mengembalikan sangat dibutuhkan. Mungkin ada banyak sebagian masyarakat yang enggan mengembalikan hutangnya, bukan karena ketidakmampuan, tetapi mungkin karena dari awal dia sudah tidak niat mengembalikan dan dia mengentengkan kewajiban untuk membayar hutang. Hal inilah yang terjadi kezaliman yang tidak boleh di dalam agama Islam. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang menimpa kepada kita, ada baiknya saat kita ingin berhutang, kita memikirkan kembali matang-matang
apakah kita nantinya mampu untuk membayar hutang tersebut dan mengembalikan di waktu yang tepat. Di samping itu, bila memang harus berhutang, berhutanglah untuk kebutuhan, bukan untuk gaya hidup. Di dalam berhutang dibutuhkan niat yang kuat dan ikhtiar untuk membayar hutang di kemudian hari. Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan di antara orang yang berhutang dan orang yang menghutangi, maka Allah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk mencatat hutangnya supaya tidak lupa. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu waliyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada mereka. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Jadi ayunda nasiah, di dalam agama Islam boleh kita berhutang. Seberapapun kita mau hutang boleh, asalkan ada kesepakatan antara orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Kapan waktunya membayar hutang, melunasi hutang tersebut, jatuh temponya kapan, kemudian akan lebih baik lagi jika ada catatan kapan dia berhutang dan kemudian ada perjanjian kapan dia mengembalikan. Sebab tolong menolong dalam kebaikan adalah sangat dianjurkan dalam agama kita. Memberikan hutang kepada orang lain juga salah satu bentuk dari tolong menolong kepada saudara kita sesama umat Islam. Semoga yang sedikit bermanfaat. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.